Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangkap 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 6,8 triliun rupiah. Dalam perkara ini, Kejati Kaltim mengamankan 7 tersangka yang terdiri dari 4 mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan 3 pihak swasta. Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan lahan milik Kementerian Transmigrasi yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2007 hingga 2012. Hingga saat ini penyidik telah menerima pengembalian kerugian negara sebagai uang titipan dengan total senilai 699 miliar rupiah. Seluruh berkas perkara kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Ya, jadi harusnya ada izin atau ada kerjasama pemanfaatan terkait dengan penggunaan lahan tersebut, ternyata oleh pihak yang sekarang kita jadikan sebagai terdakwa itu tidak dilakukan, dan ada hal-hal yang lainnya yang kemudian telah melanggar ketentuan yang sudah ada dalam di negara kita ini, sehingga terjadilah satu perbuatan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. Pemirsa, seorang penumpang ojek online terjatuh dari motor usai tersangkut kabel di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik wanita penumpang ojek online terjatuh di Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru. Lagi-lagi penyebab kecelakaan akibat korban terjerat kabel menjuntai. Korban tidak mengalami luka serius karena langsung bangun mengetahui banyaknya kendaraan melintas di belakangnya. Menurut warga, kabel semrawut di kawasan ini sebagian menjuntai di jalan karena tersangkut kendaraan besar yang melintas. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ ditemukan ya ada luka lubang. Ya, kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban eksploitasi anak. Seorang bocah menjadi sasaran penganiayaan seorang lansia disabilitas di Depok, Jawa Barat. Warga yang pergoki aksi pelaku malah dapat perlawanan dan pelaku menyatakan korban adalah anak angkatnya. Seorang bapak penyandang disabilitas terekam warga tengah menganiaya bocah di bawah jembatan penyeberangan orang kawasan Margonda, Depok. Ironisnya saat ditegur warga, ia malah melawan dan mengatakan sebagai ayah pungutnya. Akibat kejadian ini, korban hanya bisa menangis dan mengalami luka di bagian telinga sebelah kanan. Usai viral, polisi mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Sementara orang tua korban juga dipanggil. Hasilnya, pelaku adalah tetangga korban dan sebelum dipanggil ke polisi, kedua pihak memilih berdamai. Maksudnya pelaku ini tidak memiliki hubungan dengan korban, tapi yang datang kemari korban didampingi oleh ibu korban, kan begitu, dan melakukan perdamaian, ya, seperti yang sampaikan ada surat perdamaian segala macam. Saat ini polisi pun masih mengembangkan kasus untuk mengetahui apakah kejadian terkait dengan dugaan eksploitasi anak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang pelajar SMP dianiaya hingga diinjak wajahnya karena dituduh mencuri uang Rp10.000. Hal ini terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Keluarga korban tidak terima dan melapor dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Aceh Timur. Aksi bullying masih terus terjadi. Kali ini menimpa IF, pelajar SMP berusia 14 tahun, terbaring di lantai karena kewalahan menerima siksaan fisik dari teman sejawatnya. Seperti yang dilakukan seorang perempuan yang diduga menginjak wajahnya, lalu membanting dan menyeret korban. Pelaku memaksa korban mengaku bahwa dirinya telah mengambil uang atau mencuri uang milik pelaku. Namun korban berulang kali membantah tuduhan tersebut. 4 hari setelah kejadian, kakak kandung korban didampingi tim kuasa hukum resmi melaporkan terduga pelaku berinisial AH ke Polres Aceh Timur. Keluarga menegaskan menolak hasil perdamaian yang difasilitasi oleh aparat desa karena hanya melibatkan ibu tiri korban tanpa sepengetahuan keluarga kandungnya. Kami mendatangi Polres Aceh Timur perihal pembuatan laporan yang terjadi beberapa hari lalu terkait masalah kasus viral penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang berusia 14 tahun atas nama IF, inisialnya IF, yang mana laporan hari ini telah diterima di Polres Aceh Timur. Kasus ini dan kami juga meminta tidak ada pihak-pihak yang berupaya melakukan hal-hal intervensi terhadap kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini. Sebelumnya sempat beredar video klarifikasi yang menyatakan kasus ini telah diselesaikan secara damai di tingkat desa. Dalam video tersebut, pelaku dan korban terlihat menandatangani surat perdamaian saling minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Namun keluarga kandung korban menegaskan tidak mengakui kesepakatan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan. Dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis di Manado meninggal di dalam kamar tidurnya. Peristiwa itu jadi perhatian publik setelah muncul dugaan perundungan yang dialami dokter tersebut selama ia menjalani pendidikan.